hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu lagi di program Hari-hari Indah bersama Rasulullah dan keluarga. Di antara cita-cita tertinggi kaum muslimin seharusnya adalah mereka bisa masuk ke dalam surga bersama dengan keluarganya. Dan inilah teladan kita dari Rasulullah SAW. Ya, karena itu kita tidak heran kalau yang menjadi objek pertama Rasulullah ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah adalah keluarga beliau. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Ya, dan berilah peringatan asyirataka al-aqrabin, keluarga dekat. Ini artinya apa? Rasulullah SAW menginginkan keluarga dekatnya. Ya, keluarga intinya ya, untuk mendapatkan dakwah beliau dan kemudian masuk surga bersama Rasulullah SAW. Karena kita temukan dalam riwayat bagaimana Rasulullah memulai dakwahnya dari istrinya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian anak-anaknya yang waktu itu sudah cukup dewasa, ada Zainab, Ummu Kulsum, dan belakang ada Ruqayyah, dan terakhir Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian anak-anak ada cucu-cucunya, ada seterusnya gitu kan. Jadi paman-pamannya, walaupun pada faktanya ya, paman-paman Rasul nanti memang terbagi tiga. Ada orang yang mendukungnya ya, dan masuk Islam seperti Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Ada juga paman beliau yang mendukung tapi qadar Allah sampai akhir hayat tidak meninggal atau meninggal dalam keadaan kafir, dan Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini bagian dari hidayah. Dan ada juga bahkan paman Rasulullah yang dari awal memusuhi Rasulullah ya, dan kemudian sampai akhir hayat beliau tidak atau dia tidak memeluk Islam ya. Kedati demikian alhamdulillah Rasulullah telah berusaha semaksimal mungkin ya, untuk mengajak keluarganya ya, supaya memeluk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Taala dan kemudian masuk ke dalam surga. Nah, teladan yang sama juga kalau kita baca sirat Nabawiyah tentang kepedulian para sahabat ya, bagaimana para sahabat juga sangat peduli dengan keluarga mereka. Misalnya Abu Bakar Siddiq ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini juga dari awal dia pengen semua keluarga intinya ya memeluk Islam ya. Kita ingat kisah bagaimana dia membimbing ibu kandungnya sendiri ya, membimbing ibu kandungnya ya, dan kemudian menghadap Rasulullah, atau bahkan sebelum dia menghadap Rasulullah kata Abu Bakar, ya Rasulullah, doakan ibu saya agar mendapatkan hidayah, dan Rasul pun mendoakannya, dia pun masuk Islam ya. Demikian juga dengan anak-anaknya ya, hampir semua atau bilang semua putra-putri Abu Bakar Siddiq diajak serta oleh Abu Bakar Siddiq. Dengan cara apa? Dengan cara mengaktifkan mereka dalam kegiatan-kegiatan bersama ya. Mana ada satu kisah ketika Abu Bakar Siddiq ikut dalam perang Badar jamaah, dan kita tahu dalam perang Badar itu di satu sisi kaum muslimin 313 orang, di sisi lain ada kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 lebih, dan membaulah mereka. Di situ ada orang-orang Quraisy ya, yang sebagian Quraisy itu ada di pihak kaum muslimin dan sebagian lagi ada di pihak kafir Quraisy ya, mereka sama-sama Quraisy. Nah, luar biasa Abu Bakar waktu itu berada di pihak kaum muslimin ya. Nah, putranya Abdurrahman bin Abu Bakar itu berada di pihak kafir Quraisy. Kalaulah Umar ya, membunuh pamannya dalam perang Badar ini, demikian juga dengan Mus'ab bin Umair menangkap saudaranya dalam perang ini, demikian juga dengan Abu Ubaidah bin Jarrah bahkan membunuh ayahnya, tapi tidak dengan Abu Bakar Siddiq ya. Beliau tidak ingin bertemu dengan anaknya. Setiap kali dia berpapasan dengan anaknya yang berada di pihak kafir Quraisy pada perang Badar ini, dia menghindar. Dia menghindar, dan ketika ditanya dia mengatakan, saya tidak ingin bertemu dengan anak saya di medan Badar karena saya khawatir kalau saya ketemu saya membunuhnya sehingga anak saya masuk neraka, atau dia membunuh saya dan anak saya masuk neraka. Saya tidak pengen. Dia berharap suatu saat putranya Abdurrahman bin Abu Bakar ini memeluk Islam, dan betul ya, sekian tahun kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar ini memeluk Islam, sehingga bisa disebut semua keluarga Abu Bakar Siddiq ini ya, semuanya masuk Islam, termasuk ayahandanya ketika peristiwa Fathu Makkah ya, Abu Quhafa ini udah tua dan dituntun Abu Bakar Siddiq menghadap baginda Rasul,
dan diminta atau beliau meminta agar Rasulullah memaafkan sang ayah ini dan menuntunnya masuk Islam, sehingga ayahnya pun yang sudah tua waktu itu, sudah hampir buta matanya, dan kemudian ya, diajak oleh Abu Bakar Siddiq untuk mendapatkan hidayah menemui Rasulullah SAW. Nah, ini inspirasi yang luar biasa jamaah rahimakumullah dari Rasulullah dan para sahabat, yaitu ya, agar kita mengajak ya, keluarga kita untuk ke surga, dan ini sesuai dengan spirit firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sangat populer, kita sering baca ayatnya, surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita dari neraka, begitu kita menjaga keluarga kita dari neraka. Ya, kita harus menciptakan perasaan galau, kita harus menciptakan perasaan gelisah manakala di rumah kita ada anggota keluarga kita yang jauh dari nilai-nilai Islam. Seorang ayah mesti gelisah manakala di rumahnya ada putrinya yang sudah dewasa tapi belum mengenakan jilbab, belum berhijab. Ya, seorang ayah harus gelisah manakala di rumahnya ada anaknya yang ketika azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi anaknya masih tergolek tidur, anaknya masih berselimutkan pakaian dan seterusnya. Dia harus gelisah, galau, ya, bagaimana cara membangunkan mereka, bagaimana agar mereka juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelaskan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ini ya, jagalah keluarga diri dan keluarga dari api neraka. Para ulama ya, misalnya Imam Ibnu Katsir ya, mengutip pendapat para sahabat, ya, dia maksud dengan menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu adalah dengan cara apa? Alimuhum wa adibuhum, ya, adibuhum wa alimuhum. Didiklah mereka dengan adab dan ajar mereka dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini yang harus menjadi pegangan kita ya, ya. Kita jangan enak sendiri dalam tanda kutipnya, asyik dengan ibadah sendiri, tapi abai dengan orang-orang sekitar kita, ya, dengan orang-orang dekat kita, dengan keluarga kita. Kita juga harus peduli dengan mereka, sehingga ya, kita termasuk orang yang disuruh oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ya, agar kita menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Nah, bagaimana caranya ya, agar kita bisa menjaga diri dan keluarga dari api neraka ini? Kita akan bahas dengan detail insyaallah setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Bagaimana agar cara ya, supaya kita dan keluarga kita terjaga dari api neraka, ya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, ada beberapa kiat. Yang pertama ya, menanamkan prinsip ya, bahwa keluarga adalah tanggung jawab kita, ya. Kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Ini satu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Demikian kata Rasul ya. Setiap kalian adalah pemimpin, kita sebagai ayah ya, belajar Rasulullah ya, adalah pemimpin dan kita bertanggung jawab ya. Nah, jadi kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa di akhirat nanti kalau kita tidak mendidik anak kita dengan pemahaman agama yang baik dari awal, maka kita ingat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan sampai kita sudah siap-siap nih masuk ke surga, lalu kemudian ada anak kita, mohon maaf, nauzubillah, yang kemudian bergelimang maksiat, bergelimang dosa, kemudian kita dipanggil, mari kemari, ya, nih, ya, kenapa anda tidak ditanyakan ke anak tersebut, ya, kenapa anda nggak sholat? Kata anaknya apa? Dulu bapak saya tidak pernah ngajarin saya sholat. Kenapa dulu di dunia anda tidak puasa? Dulu bapak saya nggak pernah ngajarin puasa. Kenapa anda berlaku maksiat? Dulu bapak saya nggak pernah ngingatin. Nah, jangan sampai kita menjadi orang seperti ini, terhalang masuk surga gara-gara kita tidak berikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita sejak ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, bagaimana agar kita bisa menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka? Kita harus punya prinsip bahwa baiti jannati. Jadi kita jadikan rumah kita adalah surga kita. Ya.
kalau ini yang kemudian kita hadirkan, ya artinya menghadirkan surga di dunia, ya, menghadirkan surga di dunia. Karena itu kalau kita lihat beberapa tipe keluarga itu macam-macam. Ada keluarga yang seperti kuburan, nih, rumah yang seperti kuburan gitu ya, tidak ada kehidupan apa-apa, ya. Walaupun rumahnya gede besar, tapi seperti tidak ada kehidupan apapun, ya. Atau ada seperti yang rumah seperti gedung bioskop, ya, setiap hari ada tayangan film misalnya di monitor gede gitu kan. Atau mungkin ada keluarga seperti tipe keluarga rumah sakit gitu ya, atau seperti apa dan seterusnya. Nah, bagaimana kita seharusnya keluarga harus kita jadikan seperti keluarga penghuni surga, ya. Seperti mungkin seperti sekolah. Di situ ada canda, ya, ada kehidupan, ada pendidikan, ya. Kita sebagai orang tua, nakumullah, dan ini kiat yang ketiga, ya, jangan ragu-ragu gitu ya untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita. Saya suka sampaikan bahwa hendaklah kita jadikan, ya, investasi terbesar dalam kehidupan kita adalah pendidikan anak kita, ya. Investasi terbaik yang harus kita berikan, ya, kepada di dunia ini adalah untuk anak-anak kita. Sebab kalau kita investasinya ke rumah, suatu saat, ya, rumah bisa kita jual dan beli yang baru, ya. Kita bisa investasi mobil, misalnya ini nggak cocok nih, kita jual beli yang baru, tapi anak-anak tidak bisa, ya. Sekali kita salah didik sejak kecil jemaah, maka kita akan menyesal seumur hidup, ya. Jadi nggak mungkin misalnya anak kita udah SMA nih, kayaknya anak ini kalau dibiarin bisa bandel, udah tukar deh, siapa yang mau beli, saya beli anak baru, ini nggak bisa, ya. Atau misalnya ketika anak sudah menginjak SMP misalnya, wah ini anak ini kalau dibiarkan gak bener, ya, udah kita didik dari awal, nggak bisa. Sekali kita salah didik, maka kita akan menyesal seumur hidup. Karena itu kiat yang ketiga adalah kita tanamkan dalam diri kita bahwa pendidikan anak itu dari sekecil mungkin, ya. Walaupun misalnya kita harus mengeluarkan biaya yang gede, nggak masalah, ya. Lagi-lagi, ya, renovasi rumah bisa kita lakukan kapanpun, ya. Membeli mobil yang bagus bisa kapanpun, tapi pendidikan anak tidak, ya. Begitu lewat masanya, begitu tiba-tiba mereka sudah SMA, kita nggak bisa balikin lagi, nggak bisa. Kita akan menyesal sudah. Karena itu teman sekalian yang masih memiliki putra-putri yang masih kecil misalnya, didiklah mereka sedini mungkin. Dan insya Allah kalau kita memiliki putra-putri yang soleh dan soleha, ya, bahagianya bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Sebab ketika kita punya anak-anak yang soleh dan soleha, maka kita juga akan mendapatkan nama yang harum di dunia ini, dan di akhirat juga kita akan mendapatkan doanya. Dan sebaliknya, manakala kita memiliki anak-anak yang berbuat maksiat, na'udzubillah, jauh dari nilai-nilai ilahi, maka menyesalnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Semoga Allah, ya, memberikan kemampuan kepada kita agar mendidik keluarga kita, agar nanti kita bisa masuk surga sekeluarga sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita bertemu lagi pada video berikutnya bersama saya Happy Andi Bustami dalam program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.